Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Iketut Gede Sudirta, bisa dipanggil dengan sebutan Pak Gede. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan satu materi yang pastinya sudah anak-anak tunggu-tunggu. Kenapa? Karena materi pada hari ini yang Bapak bawakan merupakan materi untuk menuntun anak-anak semua dalam melaksanakan pembelajaran di SMPK 1 Harapan Denpasar. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi anak-anak siswa baru SMPK 1 Harapan. Bapak ucapkan selamat bergabung di SMPK 1 Harapan Denpasar. SMPK 1 Harapan Denpasar memiliki sebuah visi, yaitu unggul dalam mutu dan pelayanan, teguh dalam iman, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar atau memahami, mengetahui tentang tata tertib sekolah serta pendidikan karakter bersama Bapak Iketut Gede Sudirta, bisa dipanggil dengan sebutan Pak Gede. Berbicara tentang tata tertib, ada sebuah kata yaitu tata tertib atau tata krama, yang dimaksudkan bukan untuk membelenggu anak-anak sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas. Justru tata krama dan tata tertib sekolah ini bermaksud sebagai rambu-rambu sehingga anak-anak bisa berjalan melaksanakan pendidikan dan mencapai cita-cita dengan baik. Pastinya tata krama atau tata tertib ini harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh siswa. Adapun tata tertib yang dibuat oleh SMPK 1 Harapan, di dalam tata tertib tersebut terdapat nilai-nilai budaya dan karakter bangsa anak-anak. Antara lain tata krama, yang berikutnya kedisiplinan, kejujuran, mampu berperilaku sopan, atau yang biasanya disebut dengan 5S. Pasti anak-anak sudah biasa melaksanakan hal tersebut. Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang lainnya seperti menumbuhkan kekreatifan anak-anak, mandiri, bertoleransi, kesetiaan, kepedulian terhadap bangsa, rasa ingin tahu yang tinggi, terutama hal positif, semangat kebangsaan, patriotisme, dan menghargai hasil karya orang lain, serta cinta damai. Penguatan karakter siswa yang dilaksanakan di SMPK 1 Harapan. Yang pertama, religius. Mungkin di sekolah dasar pasti anak-anak sudah pernah diberitahukan tentang pendidikan atau penguatan karakter tersebut. Yang pertama, religius. Kegiatan di sekolah SMPK 1 Harapan itu diawali anak-anak dengan melaksanakan doa bersama, entah itu oleh siswa beserta guru juga. Di setiap jam pergantian, siswa selalu memberikan salam kepada guru, memberikan kesepakatan kepada seluruh siswa untuk melakukan ibadah. Jadi semua agama di SMPK 1 Harapan difasilitasi anak-anak. Berikutnya, disiplin. Tepat waktu masuk kelas, jangan sampai terlambat. Kerapian dan kebersihan dalam berpakaian. Mengambil sampah yang berserakan jangan dibiarkan saja, namun diambil dan dibuang di tempat sampah sehingga lingkungan kita menjadi bersih. Apabila anak-anak meminjam buku di perpustakaan, pastikan kembalikan buku perpustakaan dengan baik dan digunakan juga dengan baik anak-anak. Berpakaian seragam yang sesuai dan sopan, rapi dan pantas, ya. Jadi bagaimana ketentuannya? Seperti hal berikut. Contoh, Senin Selasa anak-anak menggunakan baju putih biru. Rabu endak biru. Kamis menggunakan busana adat Bali anak-anak. Di seluruh sekolah
di Bali, di Denpasar itu menggunakan hal tersebut. Jumat Sabtu anak-anak akan menggunakan pakaian lorek, ya, dengan bawahan hitam. Rambut. Nah, ini yang biasanya anak-anak banyak yang melanggar. Ya, rambut untuk anak-anak yang putra itu tidak boleh gondrong anak-anak, tidak boleh panjang. Ya, apabila panjang itu akan mengganggu pembelajaran nantinya. Ya, begitu juga dengan yang putri anak-anak. Ya, jangan sampai rambut panjang akan mengganggu sehingga menyimpan banyak kutu nantinya. Ya, yang putra jadi rambutnya itu rapi. Ya, di atas alis atau di atas mata itu sekitar jaraknya 2 jari anak-anak. Rambut tidak boleh digundul juga, ya, biar tetap ganteng kelihatan yang putra. Sedangkan yang putri, rambut dia tidak dibiarkan mengurai, ya, berurai. Ya, jadi dijalin dengan rapi anak-anak. Tidak boleh juga dicat atau diwarnai. Berikutnya menggunakan pakaian olahraga yang sesuai. Ya, apalagi pada saat anak-anak melakukan olahraga renang, terutama anak-anak yang putri, ya, menggunakan pakaian yang tertutup, yang sopan anak-anak. Nah, adapun penguatan karakter tertuju pada beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah jujur. Ya, contoh mengganti barang milik sekolah yang dihilangkan seperti buku yang anak-anak pinjam, setelah itu hilang, maka anak-anak harus bertanggung jawab dengan jujur. Ya, melaporkan apabila ada kehilangan suatu barang atau barang yang tertukar. Ya, misalnya bukan barang milik anak-anak. Ya, jujur sampaikan ke guru atau ke BK atau mungkin ke ketua kelas. Kejujuran sekarang cukup mahal anak-anak, maka jagalah kejujuran tersebut. Sekali anak-anak tidak jujur, maka tidak akan ada orang yang percaya begitu saja kepada anak-anak. Karakter berikutnya adalah sopan anak-anak. Sopan, ya, siswa biasa mengucapkan salam pada saat bertemu guru, pada saat bertemu teman, atau memulai sebuah pembelajaran. Siswa membiasakan juga untuk mengucapkan terima kasih atau mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan, atau mungkin mengucapkan permisi pada saat lewat di depan orang. Dan pada saat meminta sesuatu, ucapkan kata tolong. Jangan seperti orang memerintah. Berikutnya pada saat anak-anak masuk ke kelas, ya pastinya ketuk pintu dulu, jangan langsung mendobrak seperti itu. Ya, meminta izin apabila anak-anak ingin meminjam barang teman atau milik orang lain. Karakter berikutnya adalah kreatif. Anak-anak berpikir dan berperilaku yang kreatif. Pastinya yang positif. Ya, lakukan sebuah inovasi atau hal-hal yang baru ataupun yang sudah ada tapi diinovasikan dengan yang baru. Mandiri. Nah, mandiri tentunya anak-anak. Membuat PR sendiri. Jangan membuat PR dibuatin oleh teman. Apalagi pada saat ulangan. Anak-anak jangan cuma menyontek terus. Nah, kalaupun nanti ulangan dapat nilai besar, kan nggak bangga. Nah, ada toleransi anak-anak. Toleransi, terutama di antara teman-teman, apalagi yang berbeda agama, suku, dan bangsa anak-anak. Ya, di SMPK 1 Harapan seluruh agama difasilitasi dan semua melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada saat ada teman yang melakukan ibadah, toleransi kita adalah mengikuti atau tetap berdiam diri untuk membiarkan atau menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah, bukan mengganggu. Cinta tanah air. Cinta tanah air di SMPK 1 Harapan telah melaksanakan upacara bendera anak-anak setiap hari Senin, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menyanyikan lagu kebangsaan di awal melakukan pembelajaran, memajang foto presiden, wakil presiden, memajang foto pahlawan, memajang foto lambang negara juga, dan lebih banyak menggunakan produk-produk dalam negeri anak-anak. Turut bertanggung jawab atas kebersihan
dan keutuhan gedung sekolah dan semua yang ada di dalamnya. Jadi, tanggung jawab dari tempat atau SMPK Satu Harapan ini adalah tanggung jawab kita bersama anak-anak. Melakukan program 7K, yaitu kebersihan, ketertiban, keamanan, kerapian, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karakter berikutnya adalah rasa ingin tahu, ya, atau bahasa gaulnya itu kepo. Ya, kepo di sini, rasa ingin tahu di sini adalah rasa ingin tahu yang positif anak-anak tentang pembelajaran, tentang kemajuan anak-anak. Jadi pada saat anak-anak ada rasa ingin tahu yang bagus, anak-anak bisa sampaikan kepada guru sehingga Bapak Ibu guru kalian bisa mengarahkan anak-anak ke jalan yang tepat. Semangat kebangsaan anak-anak. Ya, tetap menjaga semangat kebangsaan. Dengan cara apa? Ya, menjunjung tinggi nama baik negara. Anak-anak bisa mengikuti olimpiade atau mengikuti pertandingan, turnamen, ya, dengan tujuan adalah untuk membanggakan nama baik bangsa, negara, orang tua, dan juga sekolah anak-anak. Mengikuti setiap upacara bendera dengan sikap hormat serta hikmat anak-anak. Nggak boleh pada saat upacara bendera anak-anak bermain-main. Menghargai. Ya, anak-anak saling menghargai sangat dibutuhkan. Seperti contohnya, anak-anak menolong orang lain yang ada dalam kesulitan. Jadi kalau ada teman yang mungkin kemampuannya kurang, maka anak-anak bantu. Namun, kalau ada teman yang memiliki kemampuan bagus, itu anak-anak justru harus bersyukur, ucapkan selamat, dan belajar bersama dia. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Itulah cara menghargai, bukan malah mencemooh atau mengejek dan segala macamnya. Dan terakhir, ini yang membuat anak-anak akan tenang, nyaman, berada dimanapun berada, yaitu cinta damai. Jangan sampai anak-anak terpancing emosi. Jangan sampai anak-anak ikut dalam pertengkaran. Nah, adapun beberapa larangan anak-anak yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan di SMPK Satu Harapan. Ya, seperti datang terlambat. Ya, usahakan. Jadi, kewajibannya anak-anak untuk disiplin itu datang dengan tepat waktu. Tidak boleh meninggalkan kegiatan belajar yang telah ditentukan. Ya, tidak boleh menggunakan lapangan dan fasilitas olahraga lain di luar jadwal olahraga atau mungkin jadwal ekstra. Keluar dari lingkungan tanpa izin, ya, dari lingkungan sekolah itu tidak diizinkan. Apalagi mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah, itu tidak diperbolehkan anak-anak. Mempergunakan perhiasan berlebihan. Ya, untuk anak-anak yang putri bisa menggunakan anting tapi jangan terlalu berlebihan anak-anak. Arloji atau jam tangan. Jangan bawa yang mahal-mahal anak-anak ya. Membawa uang dalam jumlah banyak tidak diizinkan karena itu berbahaya, nanti bisa jadi hilang di jalan. Mencoret dinding, bangunan, pagar sekolah, perabot peralatan sekolah itu tidak diizinkan. Apabila terjadi nanti ada sanksinya. Ya, membawa atau menyimpan barang-barang yang tidak berhubungan dengan keperluan pembelajaran. Seperti cairan tip X itu bisa jadi akan digunakan untuk mencoret-coret kaset, majalah, apalagi majalah atau komik yang tidak senonoh anak-anak. Tidak diperbolehkan membawa handphone kecuali ada pembelajaran secara online. Ya, nanti akan disampaikan oleh guru masing-masing. Tidak boleh membawa kartu. Seperti kartu yang dimaksud adalah alat judi, domino dan segala macamnya. Tidak boleh membawa senjata tajam apalagi yang membahayakan keselamatan orang lain. Tidak diizinkan mengambil barang orang lain apalagi tanpa izin pemiliknya. Meminta dan meminjam uang kepada sesama siswa itu akan mengganggu pembelajaran anak-anak. Berbicara kotor, berguncing, menghina, ya, dan kata-kata panggilan yang tidak senonoh, ya, nanti akan dikenakan sanksi. Anak-anak akan dipanggil oleh guru BK. Terlibat dalam kegiatan geng. Nah, tujuan anak-anak ke sekolah SMPK Satu Harapan adalah untuk belajar.
hindari sekali yang namanya geng atau anak-anak bergerombol atau membawa teman di luar sekolah harapan untuk ke lingkungan sekolah. Itu tidak diizinkan. Mencontek, memberikan jawaban pada saat ulangan, nah itu tidak tepat anak-anak. Ya, kenapa tidak tepat? Sekalipun anak-anak mendapatkan nilai bagus, tapi itu bukan karena hasil sendiri, itu tidak akan membanggakan. Merokok, minum minuman keras, apalagi dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, apalagi berpacaran. Nah, itu sangat mengganggu sekali konsentrasi belajarnya anak-anak. Ada waktunya nanti berpacaran pada saat anak-anak udah dewasa, tapi saat ini fokuslah ke dalam belajar. Terlibat dalam kegiatan yang bersifat menghasut, mengadu domba, memberi kabar hoak, entah itu di alam nyata ataupun di dunia maya, di media sosial, itu sangat dilarang anak-anak. Selain membuat anak-anak tidak fokus dalam belajar, itu juga bisa menyakiti hati orang lain. Terlibat dalam perkara kriminal, nah mencemarkan nama baik keluarga, nama baik sekolah. Adapun sanksinya adalah seperti berikut. Apabila anak-anak terlambat, mungkin akan diberikan tugas tambahan dari guru. Ya, teguran lisan dari BK, dari guru, atau dari kepala sekolah. Peringatan. Ada juga perjanjian yang tertulis pada saat anak-anak melakukan kesalahan untuk tidak melaksanakan kesalahan tersebut lagi. Ya, dilarang mengikuti kegiatan tertentu dari sekolah, misalnya seperti pelepasan siswa. Mungkin itu ada pertimbangan dari sekolah untuk keamanan anak-anak juga. Larangan untuk mengikuti kegiatan belajar atau skorsing. Ya, akan ada ketentuan tersebut, ya, akan disampaikan nanti pada saat oleh guru BK anak-anak, badan konseling. Ya, jadi anak-anak yang melaksanakan kesalahan yang bertubi-tubi itu akan ada skorsing, tapi bukan untuk tidak belajar. Anak-anak akan tetap diberikan tugas untuk belajar di rumah. Dikeluarkan dari sekolah apabila kesalahan sudah sangat fatal, apalagi cenderung ke kriminal, maka itu akan kita kembalikan ke orang tua dan diserahkan kepada pihak berwajib anak-anak. Ya, itu dia anak-anak. Apabila anak-anak mengikuti aturan dengan baik, maka tidak akan ada masalah dalam pembelajaran. Dengan tidak ada masalah dalam pembelajaran, maka semua cita-cita yang kalian inginkan di SMPK 1 Harapan ini akan tercapai dengan baik. Sekian materi yang Bapak sampaikan, kelihatannya singkat, namun hal ini akan anak-anak pakai seumur hidup anak-anak. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.